Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hari ini, detik ini kita masih diizinkan Allah, masih dapat bertatap muka, masih dapat berjumpa, masih dapat bersua, duduk sama rata di tempat yang sama. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Setidaknya hari ini kita masih diberikan napas. Setidaknya hari ini kita masih diizinkan Allah untuk hidup. Beberapa waktu yang lewat, ketika berada di bulan Rajab, mungkin ada beberapa ustadz, beberapa kiai, beberapa alim ulama, tuan-tuan guru kita yang menyampaikan berita dan pesan yang sangat luar biasa, yang berisikan amalan doa yang bisa kita panjatkan. Mungkin sering kita mendengar bunyinya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, yang diartikan, ya Allah berkahkanlah kami pada bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikan pada bulan suci Ramadan. Muncul pertanyaan, mengapa ini pesan disampaikan oleh para alim ulama, para tuan-tuan guru kita? Bahkan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan pesan ini. Karena kita tak tahu kapan kita akan mati. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan belum tentu sampai umur kita sampai bulan suci Ramadan. Penting sekali kita pakai doa ini. Wa balighna, dan sampaikanlah Ramadan, sampai bulan suci Ramadan. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah hal yang pasti. Firman Allah sangat jelas dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tapi bahkan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa sendiri pun tak tahu kapan seseorang itu bakal mati. Kembali kita flashback, kembali kita mengingat peristiwa yang sangat bersejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata di Sidratul Muntaha ada pohon yang sangat besar. Sangat besar. Kalau hendak mengkelilingi pohon tersebut membutuhkan waktu 500 tahun perjalanan. 1 tahun di akhirat bandingannya 1000 tahun. 1 hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Lantas di pohon itu, setiap pohon ada daun, dan setiap dedaunan itulah terletak nama manusia. Ketika daun tersebut mulai jatuh, disitulah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, malaikatul maut tahu seseorang itu akan dipanggil, akan dicabut nyawanya.
Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang ada di sekeliling kita saja, kalau kita kaji-kaji, tak mesti yang sudah tua, tak mesti yang sudah menguning, tak mesti yang sudah mulai kering yang bakal jatuh ke bumi, yang bakal jatuh ke tanah. Kadang yang masih muda, kadang yang masih terlalu hijau, kadang yang masih pentil sekalipun bisa saja jatuh. Tak ubahnya dengan kehidupan kita. Jangankan yang sudah umur 70 tahun, 60 tahun, bahkan 80 tahun. Ketika umur masih 4 tahun, bahkan bayi sekalipun bisa saja diambil nyawanya oleh malaikatul maut. Penting sekali kita amalkan doa ini. Agar apa? Agar disampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan yang lalu adalah bulan Rajab, dan yang akan datang adalah bulan suci Ramadan. Tentu bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang mulia. Karena itu khatib mengajak hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan takwa, rasa patuh, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hanya tinggal hitungan jam, sama-sama kita akan mengamalkan nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Nisfu berasal dari bahasa Arab yang artinya separuh, sebagian. Sya'ban artinya 8, bulan yang ke-8 dalam hitungan Islam. Kalau kita kerja, kalau kita berusaha, kalau kita berdagang, atau bahkan di dunia pendidikan, sekolah SD, SMP, SMA, selalu ada laporan. Bahkan kalau Anda menjadi seorang guru, ada namanya RPP, rencana pembelajaran, ada juga laporan. Ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Ternyata di dalam Islam juga ada laporan. Laporan mingguan, itulah hari Kamis. Itu kenapa setiap Kamis disunnahkan kita untuk berpuasa. Kenapa Rasulullah SAW puasa setiap hari Kamis? Ternyata setiap hari Kamis amal ibadah manusia diangkat. Kenapa Rasulullah kemudian puasa hari Senin? Karena Rasulullah memperingati hari lahirnya, yaitu hari Senin. Dan itu kemudian menjadi sunnah untuk kita amalkan. Tetapi laporan tahunan kita, itulah nisfu Sya'ban. 14, 15, dan 16 di bulan Sya'ban. Di sini ada amalan yang bisa mungkin kita praktekkan. Yang pertama, memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Jangan sampai ketika sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan masih ada noda-noda dosa. Sementara bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang bersih. Setidaknya bersihkan diri kita daripada noda-noda dosa tersebut. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ibadah yang bisa kita lakukan? Insyaallah kita bisa membuat suatu kegiatan salat tasbih. Pada rakaat pertama diisi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 75. Rakaat kedua 75, total 150. Buat lagi sampai 300 hitungan tasbihnya. Kemudian baca Yasin. Kita ingin ketika diangkat amal ibadah kita, laporan amal ibadah kita tahunan, kita ingin diangkat dalam keadaan suci dan bersih. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang terakhir, karena waktu yang sangat singkat, izinkan khatib menyampaikan bahwa masih ada waktu setidaknya selepas nisfu Sya'ban ini, selepas peringatan pertengahan di bulan Sya'ban ini, meskipun Rasulullah pernah bersabda, "Fala tasumu, jangan lagi berpuasa. Setelah nisfu Sya'ban jangan lagi puasa," kata Rasul. Tapi ada kategori-kategori yang membolehkan kita tetap berpuasa. Yang pertama, yang membiasakan diri dengan puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah.
Yang kedua, yang membiasakan diri dengan puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok libur, besoknya puasa lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau masih ada hutang puasa. Mungkin di tahun sebelumnya ada puasa yang tertinggal karena sakit, karena ketidaksanggupan cuaca ataupun kerja. Ini masih ada waktu untuk mengganti. Ini masih ada waktu untuk mengqadha. Punya hutang dengan orang, punya hutang dengan manusia, manusia bisa marah, apalagi punya hutang dengan Allah yang belum sempat dilunasi. Masih ada waktu sedikit lagi. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini, kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.